الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الذي جعل للمسلمين عيد الفطر بعد صيام رمضان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك العظيم الأكبر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الشافع في المحشر نبي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب عنهم الرجس وطهر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat sunnah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ucapan yang pantas kita ucapkan melainkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah salat sunnah Idul Fitri. Harapan kita semua hadirnya kita di tempat yang mulia ini senantiasa ibadah salat sunnah Idul Fitri kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita juga semua mudah-mudahan segala amaliyah kita baik yang fardu maupun yang sunnah serta puasa Ramadan kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di atas mimbar yang mulia ini Al-Fakir Khatib mengajak kepada jamaah semua yang hadir, wabil khusus untuk pribadi khatib, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, dan berusaha sekuat tenaga kita untuk bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mampu melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, mampu juga kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan orang yang bertakwa adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat sunnah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara Ramadan,
Maka setiap kali Ramadan datang sampai dengan Ramadan pergi, maka seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali 4 golongan. Ketika Ramadan datang dan Ramadan pergi, maka 4 golongan ini tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tidak mau memandangnya dengan pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapakah 4 golongan ini? 4 golongan ini adalah, yang pertama adalah aklul walidain, yaitu orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketika sebelum Ramadan datang, begitu Ramadan datang sampai Ramadan pergi, tetapi dia tidak mau meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena kesalahan dia, maka orang-orang yang seperti ini tidak akan pernah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang pemuda, ketika itu dia keluar dari rumahnya, pergi dari rumahnya karena dia kesal terhadap kedua orang tuanya. Karena dia dimarahi oleh kedua orang tuanya, karena dia kesal dimarahi oleh orang tuanya karena kenakalannya, maka dia meninggalkan rumah untuk tidak bertemu lagi kepada kedua orang tuanya. Dan begitu di jalan, sampailah larut malam, akhirnya dia merasa perutnya keroncongan, menahan lapar dan menahan haus. Dia tidak sama sekali tidak membawa uang sedikit pun. Lalu di kejauhan dia memandang, dia melihat ada seorang ibu-ibu yang sedang berjualan makanan. Lalu dia menghampiri dan dia mengatakan, memberanikan diri berbicara kepada ibu tersebut, "Wahai ibu, bisakah aku dibantu untuk diberikan makan dan minum? Karena dari pagi aku tidak makan dan minum. Karena dari pagi aku selalu keliling ke sana ke sini, tidak ada tujuannya. Maka tolonglah kiranya kalau ibu sudi memberikan makan dan minum kepada aku." Lalu si ibu tadi menjawab, "Wahai anakku, silahkan, mari akan aku berikan makan dan minum sepuas yang kau inginkan." Selesai diberikan makan dan minum, si anak tadi ini terus makan dan hingga kenyang perutnya dan tidak haus lagi. Lalu si ibu bertanya kepada anak ini, "Wahai anak, dari mana engkau? Mengapa sampai larut malam ini engkau tidak pulang?" Lalu dia mengatakan bahwa, "Wahai ibu, saya adalah anak yang kabur dari rumah karena saya kesal terhadap kedua orang tua saya karena memarahi saya karena kenakalan saya. Oleh karena itu, maka saya keluar meninggalkan orang tua saya yang ada di rumah dan bertemulah dengan ibu." Begitu nak ceritanya. "Iya bu, kalau begitu engkau ikut saya ke rumah saya, tinggal bersama saya." Singkat cerita, begitu 3 hari sampai 3 hari, 4 hari, si anak tersebut tinggal di rumah ibu yang penjualan makan ini. Dia merasa senang dan bahagia. Lalu si ibu bertanya kepada anak ini, "Wahai anak, bagaimana pendapat kamu, sikap kamu setelah engkau beberapa hari tinggal di rumah saya?" Lalu si anak ini menjawab, "Wahai ibu, terima kasih, engkau sangat baik. Engkau tidak pernah memarahi aku, dan aku selalu kebutuhanku untuk makan selalu dipenuhi oleh engkau ibu. Maka terima kasih, tidak ada ibu yang sebaik engkau." Lalu si ibu tadi mendengar jawaban anak ini tersenyum. Lalu dia berkata, "Wahai anak, sesungguhnya engkau telah tertipu karena dengan kebaikanku." "Kenapa ibu kok saya tertipu?" "Ya, sebab aku hanya memberikan kebaikan kepadamu selama 4 hari selama engkau tinggal di sini. Tapi kedua orang tua kamu, dari mulai kamu dilahirkan, bahkan dikandung sampai dibesarkan, orang tua kamu memberikan nafkah untuk kamu. Kamu disekolahkan, kamu diberikan pendidikan, kamu diberikan pakaian dan lain sebagainya. Semua kebutuhan kamu dicukupi oleh kedua orang tua kamu. Sungguh sangat mulia orang tua kamu. Maka kalau engkau menganggap
dengan hadirnya kamu di tempat saya ini 3 hari, 4 hari, kamu anggap aku baik, sungguh kamu sangat tertipu bahwasannya orang yang paling baik adalah orang tua kamu. Tidak ada orang yang lebih mencintai kamu kecuali kedua orang tua kamu. Tidak ada orang yang sayang kepada kamu kecuali kedua orang tua kamu. Maka pesan saya, wahai anak, kembalilah pulang, meminta maaf kepada kedua orang tua kamu agar senantiasa segala dosa-dosa kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud bersimpuh, bila perlu dicuci kaki orang tuanya, kemudian minta ampun atas kehilapan yang telah dilakukan. Maka engkau akan mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat sebab kamu telah memuliakan kedua orang tua kamu. Dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan, hadirin jamaah sekalian, bahwasannya keramat yang paling besar adalah kedua orang tua kita. Maka jangan sampai hadirnya Ramadan sampai perginya Ramadan kita tidak mendapatkan maaf daripada kedua orang tua kita. Maka setelah hadir dari sini, mari yang orang tuanya masih hidup, kita berkunjung kepada kedua orang tuanya untuk meminta maaf dan berterima kasih atas segala apa yang telah diberikan. Maka insya Allah orang-orang yang demikian akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Ramadan pun meninggalkan dirinya. Yang kedua, orang yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang senang selalu qati'ur rahimah, memutuskan tali silaturahim. Ketika Ramadan, sebelum Ramadan sampai Ramadan pergi, dia tidak pernah menyambung tali silaturahim kepada karib kerabat handai tolan saudaranya yang masih hidup. Maka orang-orang yang demikian ini tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bertobat dan meminta maaf dan bersilaturahim kepada karib kerabat handai tolannya. Maka ketika bulan Ramadan kita diajarkan oleh Allah untuk senantiasa bersilaturahim, untuk senantiasa berziarah kepada kedua orang tua kita, maupun yang hidup maupun yang telah meninggal, ataupun berziarah berkunjung kepada saudara-saudara kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Maka Ramadan yang sebulan kita lakukan yang menggembleng kita untuk menjadi orang-orang yang selalu memaafkan kepada orang lain, yang selalu memaafkan atas kesalahan orang lain, dan selalu mengikat tali silaturahim. Karena dengan silaturahim 2 keuntungan yang akan kita dapat. Yang pertama, Allah akan memberikan kita umur kita menjadi berkah. Yang kedua, Allah akan memberikan selalu kepada kesehatan pada diri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan yang ketiga adalah orang yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika sebelum Ramadan datang dan Ramadan kembali. Maka orang yang tidak akan pernah mendapat ampunan Allah adalah orang-orang yang senantiasa sahnan, yaitu orang-orang yang senantiasa di dalamnya masih ada sifat hati dendam kepada orang lain. Lidah memang tidak bertulang, tapi ketika bicara hendaklah kita harus berpikir 2 kali. Apakah pembicaraan kita, perkataan kita baik untuk orang ataupun tidak? Apakah pembicaraan kita ini menghina orang atau tidak? Kira-kira perkataan kita ini bermanfaat atau tidak untuk orang lain? Maka lidah harus kita jaga dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Karena dengan orang kalau dipukul dengan tangan, barangkali seketika itu sakit baru dirasa, dan setelah 1 hari mungkin hilang. Tapi ketika orang ditampar dengan kata-kata, dihina dengan kata-kata, dicaci maki dengan kata-kata, maka akan membekas di dalam hatinya. Bahkan orang ini akan menjadi dendam terhadap orang yang menghinanya. Maka orang-orang yang selalu dendam, yang tidak meminta maaf, yang tidak memberikan maaf kepada orang-orang yang barangkali menghinanya atau menghardiknya, maka orang-orang yang seperti ini tidak akan mendapat maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita akan bicara, maka kita lihat dulu kira-kira manfaat atau tidak. Jangan sampai kata-kata kita menyakiti orang lain.
Allah berfirman di dalam Al-Quran, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan-ucapan yang baik, dengan ucapan-ucapan yang benar. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berucap, jangan asal ucap, tapi berpikir dulu 2 kali, kira-kira ucapan kita menghina orang atau tidak, menyakiti orang atau tidak. Kalau memang tidak, bahkan memberikan manfaat bagi orang lain, maka silahkan berbicara. Kemudian, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasuluhu faqad faza fawzan 'azima. Kata Allah, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu siapa saja yang mentaati perintah Allah dan Rasulnya, dan mereka sungguh mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang selalu menjaga lisannya senantiasa mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkuat di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka falyaqul khairan, berbicaralah yang baik-baik, berkatalah yang baik-baik, aw liyasmut, atau kita diam. Maka baginda Rasul mengajarkan kepada kita, jangan berbicara kalau yang akan keluar dari mulut kita perkataan-perkataan yang menyinggung orang lain. Tapi berbicaralah kalau memang perkataan yang keluar dari lisan kita merupakan perkataan-perkataan yang baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir, orang yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan, bahkan sebelum Ramadan tiba sampai Ramadan meninggalkan kita, adalah orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Sayyidina Ali mengatakan, orang-orang yang merayakan Idul Fitri adalah orang-orang yang senantiasa tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika setiap hari dia tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah merayakan Idul Fitri yang disampaikan Sayyidina Ali karamallahu wajah. Semoga kita semua di hari yang fitrih ini tidak lupa kita berkunjung kepada kedua orang tua kita, berkunjung kepada sanak famili handai tolan kita, dan juga menjauhkan dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita saling memaafkan satu sama lain, saling berpelukan, menghapus dosa satu sama lain. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang-orang yang menjadi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Bismillahi alhamdulillah, bismillahi ma sya Allah, la quwwata illa billah. Bismillahi ma sya Allah, la yasrifu su'a illa Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر لأمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد، اللهم هاد أمة سيدنا محمد، اللهم عاف أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.